Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Mbak Titi, kita sempat menyinggung tadi sebelum jeda mengenai politik uang ya. Kita bahas dulu mengenai politik uang ini sendiri. Tapi kan paling tidak tahun ini lebih baik. Paling tidak ada undang-undang yang mengatur mempidanakan orang-orang yang bermain politik uang. Begitu ya, meskipun mungkin sedikit ada celah. Kalau menurut Anda benar lebih baik, ada efeknya atau enggak? Ini justru malah ntar orang-orang yang nakal itu akan berlindung di balik tadi. Uang transportasi, uang makan. Ada bedanya nggak kira-kira? Itu yang kita khawatirkan. Memang ada pasal 187A yang mengatakan yang memberi uang dan menerima uang sama-sama terkena tindak pidana. Tindak pidana ancaman hukumannya maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Jadi kumulatif, bukan alternatif. Nah, problemnya pasal ini kemudian ketika dihubungkan dengan penjelasan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ketika mengecualikan uang makan, uang minum, uang transport, dan hadiah sebagai bagian dari politik uang, bukan bagian dari politik uang, bisa saja dalih dari peserta itu kan uang makan, uang minum, hadiah, transport, walaupun KPU sudah mengatur pemberian uang makan, minum, transport tidak boleh dalam bentuk cash on hand, jadi tidak boleh uang tunai. Jadi bagaimana caranya uang makan itu ya harus makanan begitu ya, in kind gitu ya. Nah, cuman kan dalihnya banyak sekali nih, bisa saja misalnya pilkada di satu provinsi, para pemuka publik, tokoh publik itu diberangkatkan untuk datang ke ibu kota, difasilitasi sedemikian rupa, kan tidak juga uang tunai begitu ya. Nah, jangan sampai juga pasal ini kemudian menjadi jeratan bagi pemilih yang tidak mendapatkan edukasi yang baik, tidak terpapar informasi yang baik. Akhirnya penjara kita sudah penuh oleh pengguna narkoba gitu karena pendekatan yang kurang tepat, juga penuh karena penerima politik uang karena kegagalan kita melakukan pendidikan politik. Jadi bagaimana undang-undang gitu itu menjerat secara substansial, itu tidak hanya secara formal. Yang kita harapkan memang undang-undang itu sungguh-sungguh, komitmennya itu bulat. Kalau memang marah terhadap politik uang, tidak boleh ada toleransi. Mau bentuknya uang transport, uang makan, uang hadiah, dan lain sebagainya, itu tidak boleh begitu. Karena undang-undang itu juga sudah mengatur kalau ada pertemuan, ya wajar ada makanan, minuman. Tapi kemudian ketika itu seolah-olah misalnya untuk berkampanye, orang didatangkan dan dibayari transportnya, dimensi pendidikan politiknya kan menjadi hilang. Padahal justru dengan kampanye, kalau kita tidak memberikan uang transport, kita uji berapa yang datang. Karena untuk mengukur elektabilitas kita, untuk mengukur sejauh mana kita mampu menjangkau publik. Tapi pendekatan kita adalah pendekatan aksesoris ya. Semakin banyak seolah-olah itu menunjukkan masifnya dukungan, padahal tidak terbukti. Gitu. Mbak Titi, tapi ada tidak sih karakteristik yang paling mungkin atau paling rawan dikenakan politik uang? Misalnya Jakarta, apakah semua wilayah sama? Apakah ada karakteristik tertentu? Itu apakah ada ya penelitian? Iya, pertama KPU sudah mengatur bahwa pemberian uang makan, minum, hadiah, transport itu tidak boleh dalam bentuk uang tunai. Jadi kalau ada pemberian uang tunai, kalaupun itu dengan dalih uang makan, minum, transport, maka itu bisa dikategorikan politik uang. Kita harus tegas di sini. Komitmen kita ya. Kita harus ya setidaknya berdamai dengan pengaturan begitu, aturan. Ketika KPU mengatakan tidak boleh uang tunai, maka sekali ada pemberian uang tunai itu harus ada klasifikasi politik uang. Nah, sekarang ini bentuk politik uang itu makin canggih. Sudah bentuknya itu uang asuransi, jadi diberi kartu nama tapi kartu namanya berlaku sebagai asuransi gitu kan. Lalu juga biaya untuk melakukan umroh itu juga kita temui di beberapa lalu berlibur gitu ya, wisata, karya wisata, dharma wisata dengan memobilisasi aparatur di tingkat RT RW itu ada terjadi. Nah, kalau kayak gitu tuh nggak mungkin langsung dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ya? Harusnya bisa. Jadi bisa, begini, kuncinya itu ada di Panwas, ada di kepolisian, ada di penegak hukum kita. Ini jangan ditempatkan sebagai politik uang itu delik material. Jadi seolah-olah kasih uang, orangnya ikut memilih sesuai anjuran dari yang kasih, baru dikategorikan politik uang. Ini adalah delik formil. Jadi ketika uang sudah diberikan, lalu kemudian diminta untuk memilih salah satu pasangan calon, itu sudah merupakan tindak pidana 187. Tapi penegakan hukumnya harus betul-betul diikuti dengan pendidikan politik dan sosialisasi. Jadi jangan sampai
kita menegakkan sebuah aturan yang sangat tegas, yang sangat ketat, tapi minim pendidikan politik, minim sosialisasi. Tapi efektif nggak tuh kalau misalnya ternyata justru pemilihnya sendiri yang meminta begitu loh. Jadi dia mengisyaratkan mereka mintanya cash, mereka nggak mau uang transport atau bentuknya seperti itu. Kalau kayak gitu efektif nggak kalau udah ada Panwas semuanya? Iya, saya kira ini kita harus menggunakan Berita Satu sebagai media sosialisasi ya. Kalau ada pemilih yang sampai berani pasang spanduk siap menerima serangan fajar dengan senang hati, ingat-ingat pasal 187A yang memberi dan menerima itu ancamannya maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Masa karena uang 200.000 kita mau kena denda 1 miliar? Makanya saya sangat mendorong ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat sampai level paling bawah, grassroots, akar rumput soal aturan baru ini, bahwa ancaman hukuman ini kalau mereka secara sengaja tidak peduli apapun itu, aturan hukum harus ditegakkan. Jadi ketika mereka sudah terpapar informasi dengan baik, sudah mendapatkan informasi dengan baik, masih berani meminta politik uang dengan sengaja, maka hukum harus tidak boleh pandang bulu. Oke, baik. Itu mengenai politik uang ya, Mbak Titi. Sekarang kita beralih ke yang ke masalah lain, ini mengenai banyaknya calon bermasalah yang kemudian mengikuti pilkada. Apakah kita bisa langsung berkesimpulan bahwa mereka yang mengikuti pilkada nanti bermasalah itu mereka pasti nanti akan berbuat masalah lagi? Nah, bisa nggak kita berkesimpulan? Pertama, orang itu dinilai dari rekam jejak. Jadi satu-satunya cara yang paling terukur untuk menilai pasangan calon adalah rekam jejak ya. Kredibilitas orang dilihat dari rekam jejaknya. Maka kemudian ketika seseorang misalnya dia merupakan pelaku tindak pidana korupsi, meskipun sudah menjalani hukuman, tapi publik harusnya menilai begitu ya bahwa dia pernah melawan hukum dan melakukan praktik korupsi. Dan orang-orang seperti itu mestinya secara moral dan etis memberikan ruang kepada orang yang lebih bersih untuk memimpin. Tapi 2015 beberapa calon yang mantan terpidana koruptor ternyata terpilih. Nah, ini apakah masyarakat kita tidak mendapatkan informasi yang baik terkait dengan rekam jejak, ataukah si figur bermasalah itu dipersonalisasi, ditokohkan sebagai orang yang dermawan, yang suka memberikan bantuan sosial, dipersonifikasi sebagai korban begitu. Nah, di sini pentingnya hadirnya KPU, Bawaslu untuk menginformasikan secara terbuka kepada publik soal rekam jejak seseorang calon. Kalau kita punya pilihan, satu calon yang punya masalah dengan calon yang rekam jejaknya tidak bermasalah, tentu yang tidak bermasalah lebih menjanjikan gitu ya. Bisa saja orang yang pernah melawan hukum lalu kemudian insaf gitu ya, memperbaiki diri gitu. Tobat gitu. Cuman kan ada ruang-ruang yang kita harus memberikan kepemimpinan daerah ini kepada orang yang tepat dan tidak boleh uji coba, tidak boleh main-main. Oke, gitu. betul. Lebih ribet lagi kalau dua-duanya bermasalah pasangannya. Wah, itu lebih parah lagi ya. Nah, Mbak Titi, tapi kemudian kalau misalnya sekarang undang-undangnya kan juga memungkinkan orang yang sudah terpidana bahkan mencalonkan lagi, dan itu pun tampaknya diamini oleh partai politik yang mengusung. Nah, itu kan akhirnya gimana? Iya, problem kita sebagai pemilih, kita tidak punya banyak pilihan karena ruang pencalonan itu ada di partai politik. Yang kedua, calon perseorangan juga berat untuk maju di pilkada. Makanya kan kemudian paling banyak calon perseorangan di Aceh ya, karena memang Aceh unik. Aceh itu tidak bisa jadi rujukan nasional karena memang ada kekhasan tersendiri. Nah, lalu kemudian di mana kedaulatan masyarakat? Kedaulatan rakyat itu terletak pada pilihan di hari pemungutan suara. Tapi kadang-kadang kedaulatan itu tidak bisa penuh kita jalankan karena batasan informasi yang kita terima soal calon. Batasan soal kemampuan kita menelusuri rekam jejak si calon. Nah, kehadiran KPU adalah ketika ada calon-calon misalnya terpidana percobaan atau mantan terpidana yang maju kembali, adalah memberikan informasi seutuh mungkin soal terekam jejak calon kepada publik. Lalu media dan masyarakat sipil dan calon partai politik peserta itu juga punya tanggung jawab moral, politik, dan hukum untuk memberikan pendidikan politik bagi warga. Jadi misalnya apa yang kita sampaikan hari ini, kita mengajak warga untuk betul-betul memilih pemimpin. Karena begini loh, arah hidup kita di daerah kita, pembangunan, kesejahteraan, itu ditentukan oleh siapa pemimpin kita. Kalau kita tidak mau berubah ke arah yang lebih baik, maka ya bisa saja kita asal pilih. Tapi ketika kita ingin mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik, maka
komando itu ada di pemimpin daerah. Baik, Gitu. berarti tapi udah ada data belum ya yang menunjukkan kalau nanti Pilkada 2017 akan lebih banyak lagi nih mantan-mantan terpidana atau yang bermasalah itu akan mencalonkan kembali. Itu lebih banyak atau enggak? Kalau dari sisi angka tentu pasti dia akan lebih kecil karena 2015 kan 269 daerah, sekarang 101 daerah. Tapi sekarang pun dalam proses penelitian dari KPU bisa saja calon kan ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Nah, tapi kita sudah menemukan di beberapa daerah mantan terpidana kasus korupsi yang maju, misalnya ada di Aceh. Itu sudah ada ya, dan beberapa daerah lain sekarang kita sedang listing. Dan di Gorontalo itu incumbent petahana yang merupakan terpidana percobaan sudah mendaftar kembali dan ke itu calon kuat ya itu Mbak Titi ya? Iya, elektabilitasnya paling tinggi begitu. Tapi kan kita tidak dalam konteks begini loh. Ini bukan dalam hal menghalangi kemudian oposan terhadap seseorang. Kita bicara berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang gitu ya, bahwa pemilih wajib tahu track record ataupun rekam jejak calon. Pemilih sebaiknya memilih pemimpin yang integritasnya paling bagus dan aturan yang memastikan pilkada itu luber, jurdil, demokratis, tidak hanya proses tapi juga hasil. Oke, baik. Mbak Titi, kita lanjutkan lagi dulu, kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.